Oke, jumpa lagi bersama kita di Ngobrol Asik ya. Untuk hari ini kita akan coba mengangkat tema tentang bedanya anak SMK sama anak SMA. Ya, kali ini kita sudah kedatangan tamu Aduh. ya di studio kita, seorang laki-laki yang paling ngetren, yang paling ngetop di jurusannya, yaitu siapa? Bisa perkenalkan diri? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Hakim, tapi dipanggil Agil. Oh begitu ya? Iya, Bukan dipanggil Abang Agil, enggak, bukan? enggak. Ya. Oke, jadi biasa dipanggilnya Agil ya. Agil ini usianya berapa sekarang, Gil? Sekarang 17. Kamu kok keringatan ya? Tadi kayak nggak keringatan, kamu grogi ya? Masih 17 sih. Tahun ini 18. Oh, tahun ini 16 tahun. Eh, Bagaimana? Masa 17. turun nyusut kamu? Tahun ini 18. Iya. 18. Ya. Jadi umurnya udah lumayan beranjak dewasa, cuma badannya belum naik-naik ya, Gil ya. Oh, makanya apa sih kok belum naik-naik? Sama. Oh, cacingan kali kamu. Oh ya, jadi Agil ini khususnya di jurusan mana? Jurusan multimedia ya? Iya, jurusan multimedia. Multimedia. Ini memang dia sedikit menonjol dari teman-teman yang lain karena memang Agil ini dari awal sebelum memilih multimedia dia sudah sangat tertarik dengan yang namanya apa? Videografi. Videografi. Iya, Terus fotografi, fotografi. desain grafis. Ya, desain grafis. Jadi Agil ini kan kalau kami di SMK kami ini kan kelas 10 itu kan masih jurusan umum ya, namanya Teknik Informatika ya, TI 1, TI 2 begitu ya kelasnya. Kemudian nanti di kelas 2 mereka memilih mau masuk multi atau TKJ. Jadi Agil memang dari awal sudah senang dengan videografi ya, suka membuat konten-konten video ya berarti ya. Iya, benar. Kamu upload di mana emangnya videonya kamu? Kalau dulu tuh masih di Facebook sih, itu iseng-iseng. Kalau Heeh. sekarang paling ikut-ikut lomba, kalau tidak iseng-iseng Instagram gitu aja. Instagram. Kalau boleh tahu apa sih Instagram kamu? Mungkin teman-teman bisa ya malah gitu. Instagram saya @ragilagil. Oh iya, RAGHILAGIL. oh iya. Jadi di situ banyak konten video dan hasil foto kamu ya? Iya. Iya, oke. Kemudian ini kan tema kita nih bedanya anak SMA dan anak SMK nih. Ya, tentunya itu dua hal yang sangat berbeda kalau memang kita mau Iya. lihat ya. Mungkin Agil bisa jelasin dulu deh sebelum kita melangkah lebih jauh bedanya anak SMA sama SMK itu apa? Bedanya mungkin kalau SMA itu hanya mempelajarinya tentang ilmu Hmm. ilmu yang sudah ada sih. Ilmu apa? Sudah ada, sebenarnya sudah ada. Ilmu apa itu? Ya, banyak kan teori mungkin Oh ya. iya, mungkin ya SMA tuh lebih banyak teori dibanding SMK yang lebih banyak praktek. Praktek, ya. Memang karena kita di SMK ini kan cenderung ke skill, keterampilan. Jadi Iya. kalian dibekali dengan karakter dan memiliki keterampilan sebagai bekal kalian, ya. Dan dengar-dengar nih, Agil dari sekarang udah kelas 3 ya, berarti Iya. udah kelas 12. Agil ini semasa dia merintis pendidikan di SMK, dia ini sempet loh ngejob untuk mencari tambahan-tambahan uang jajan dia. Padahal kan kalau udah dipikir uang jajan udah kalau nggak salah sehari 100.000 ya? Enggak ya? Ya maksudnya standar lah, tapi dia sering mengambil job. Coba bisa diceritakan itu ya? Ya mungkin cerita saya dari pengalaman saya bisa ngikut job dari hobi saya itu mungkin kalau di SMK ini kan ada yang namanya magang. PSG. Iya, PSG. Jadi dari situ kita dapat koneksi ya untuk dapat job itu, dan dari PSG itu, dari magang itu keterampilan saya Mhm. bertambah. Mhm. Jadi manfaat dari masuk SMK itu bisa menambah koneksi dari hasil magang itu, dan keterampilan saya semakin naik sih dari situ. Mhm. Dan dari itu paling belajar otodidak. Mhm. Oh, jadi di kita di SMK ini memang ada namanya program PSG ya, Prakerin. Jadi anak-anak ini kita taruh di industri ya. Ya. Nah, semasa di industri tentunya dia belajar dan dia menerapkan apa yang sudah dia pelajari di sekolah. Ternyata industrinya setelah dia selesai, industrinya masih ngelirik dia nih. Berarti kan dengan kata lain kerjanya Agil ini bagus ya. Jadi si industri ini, si pimpinan ini selalu memanggil Agil untuk datang ketika ada job ya. Berarti kamu dapat gaji pastinya ya. Bisa kasih bocoran berapa sih nilai nominalnya? Nggak banyak sih. Sebulan berapa biasanya? Bisa sampai 1 juta atau 2 juta gitu? Enggak Atau sih. 10 juta? Kalau kayak kemarin Desember Januari itu kurang lebih 1 juta.
1 juta ya, itu sudah alhamdulillah banget itu buat uang jajan. Nah, itu Atau kamu tabung uangnya? Atau kamu foya-foya buat nraktir teman-teman? Atau misalkan kamu buat apa gitu uangnya diapain? ada yang ditabung untuk beli alat lagi, ada yang memang spend untuk jajan. Alat? Kamu beli alat apa? Nggak banyak sih, ada tuh, ada lah. Apa itu? Misalkan? Misalnya kayak mungkin lampu flash, Oh, jadi speed si light Agil gitu ini sih. membeli alat-alat memang yang dia butuhkan untuk keterampilan dia. Wah, luar biasa banget kamu, Gil, gitu loh. Kamu udah punya cewek belum? Nggak ada sih. Masih jomblo Permisa? Nanti ini masih jomblo ya, terhitung mulai tanggal 14 Maret ini. Jadi yang tertarik sama Mas Agil ditahan dulu karena kriteria cewek kayak gimana sih yang kamu mau? Yang pasti perempuan. Ya, dulu katanya laki sukanya. Oh, Tidak. bukan perempuan ya emang. Ya Terus? standar lah, Mm-mm. cantik. Cantik. Cantik itu versi Agil kayak gimana sih? Kan cantik kan setiap orang berbeda-beda kan? Cantik apanya? Apakah akhlaknya, fisiknya? Yang pertama akhlaknya. Akhlaknya. Nggak usah goyang-goyang gitu, ntar suaranya mantul-mantul. Dia kalau udah bicarain cewek dia udah soalnya Agil ini dikenal juga dengan si goyang dikit ya. Badannya nggak bisa diam. Jadi yang cantik adalah cantik. Akhlaknya nomor 1 akhlak. Aduh, semakin berkeringat. Coba ada tisu-tisu. Ini kalau sudah bicara cewek keringatnya semakin berebes ya. Jadi ya mana tisunya? Tisu ada. Ya, kasih Mas Agilnya. Nah, silakan Mas Agil. Perbisa, biasanya si Agil itu yang ngerekam orang ya. Dia tuh suka sekali membantu teman-temannya membuat video, dia bagian kameramen. Tapi kali ini dia yang direkam, jadi ya begini rasanya kalau orang direkam ya. Panas. Panas sih, jobong sama sembarangan tuh. Oke. Ya. Jadi kita kembali ke cewek tadi, kira-kira cantik apanya? Ya nomor 1 akhlak. Ya fisik sekian lah, yang penting akhlak bisa. Kata anak yang lebih pesantren baik. juga ya. Ya. Jadi kita dapat bocoran bahwa Agil itu cita-citanya pengen dapat anak cewek ya, bukan cowok. Terus yang pertama dia akhlaknya bagus, fisik nomor 2, yang penting dia anak pesantren. Ya, kita aminin aja, mudah-mudahan kamu bisa dapat ya. Kalau nggak ada ya banyak ustadz-ustadz juga di sana yang masih nganggur ya. Jangan. Kita bercanda saja. Oke, kemudian kita kembali ke tadi, Agil sudah bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan dia. Kira-kira reaksi orang tua Agil di rumah seperti apa? Bangga atau gimana? Atau wah kamu nih nggak layak kerja, masih kecil udah kerja, atau gimana? Dukungan orang tua. Enaknya di rumah tuh orang tua mendukung, masa kayak kita kan ngejob tuh kadang ada pulang malamnya. Pulang malam sampai jam berapa biasanya? Jam 12. Jam 12 malam untuk anak sekolah, anak kecil masih tapi orang tua mendukung ya. Yang penting yang pasti izin dulu ya pastinya ya. Mendukung, nggak terlalu bertele-tele atau apa. Karena sudah tahu tujuannya mau itu, mau ngejob. Kenapa sih orang tua bisa sebegitu percaya? Mungkin ada bukti atau misalkan ini loh Mak, aku ngejob tuh hasilnya ini gitu loh. Inilah prestasiku seperti ini. Atau seperti apa Agil untuk meyakinkan orang tua bahwa tolong izinkan saya untuk ngejob mencari tambahan? Yang pertama itu mungkin karena saya dari dulu anaknya baik-baik, nggak nakal. Dan yang kedua ya karena dari hasil ngejob itu ada buktinya. Apa itu? Yang kayak mungkin apa yang bisa saya beli. Terus kadang juga nggak minta orang tua sih. Terus dari hasil-hasil prestasi. Nah dari situ sih yang bikin memang orang tua percaya dan ya sudah lost. Ya jelas percaya ya, sudah dapat prestasinya bagus, kemudian nggak pernah minta uang jajan, bayangin ya. Kurang apa Mas Agil? Cewek pesantren ya khususnya. Nah, oke. Tadi Agil mengatakan bahwa prestasi ya. Berarti kira-kira prestasi apa aja mungkin bisa disebutkan beberapa prestasi yang sudah diraih di jurusan multimedia dengan karyanya? Prestasi kalau dari awal itu mungkin menang lomba film yang tingkat kabupaten itu. Itu karena masih awal dapat 5 sama 6. 4, 5 sama 6. Urutan 5 dan 6 ya. Kemudian setelah itu film apa ya? Pokoknya banyak lah yang dari banyak short katanya. Film dari Sombong kafe, dari pemerintahan juga ada yang bikin. Terus dari yang kayak se-Papua itu sih.
Iya, Gak terlalu ingat sih. Iya, jadi pemirsa terlalu banyak mungkin ya, jadi Mas Agil sulit menyebutkan. Tapi ya memang saya sebagai guru pembimbingnya juga ya terlibat di situ. Cukup banyak sih yang kami raih ya Gil ya waktu itu. Yang penting yang namanya ini jurusan multimedia ini kan videografi gak bisa kerja sendiri ya Gil ya tentunya. Kita kerjanya tim. Nah, kalau tim kita solid, tim kita kompak, tidak ada yang santai, semuanya kerja ya, pasti hasilnya bagus. Seperti itu ya. Kemudian cita-cita Agil setelah lulus ini mau kemana? Abis ini lanjut ini sih kuliah sama paling lanjutin bisnis yang sudah dijalani. Oh, ada bisnis orang tua ya. Terus dengan keterampilan sendiri mau dikemanakan? Ya akan terus diasah sih. Diasah ya. Kebetulan juga punya teman yang bisa membantu berkembang. Teman mana tuh? Teman atau teman ini? Teman. Punya kayak studio ini sih. Boleh disebutin teman di mana? Sebutin aja nama komunitas atau studionya. Rumah produksi sih Animpro itu. Animpro. Ya, nanti di bawah ini ada alamat YouTube-nya juga ya, ada channel YouTube-nya. Jadi Agil ini sempat bergabung dengan teman-teman di Animpro dan pemirsa perlu tahu juga bahwa Animpro itu isinya adalah para alumni kakak tingkatnya Agil di jurusan multimedia. Dia punya channel ya, kemudian hobinya suka membuat konten-konten dan termasuk menerima wedding ya. Iya banyak sih wedding, video, foto ya. Video event. Ya, itulah. Jadi teman pemirsa sudah bisa mencerna ya bahwa bedanya kami dengan anak SMA dan anak SMK bahwa di SMK itu tentunya dididik mental kerja. Yang kedua, mereka diberikan keterampilan yang siap mereka gunakan baik pada saat mereka masih merintis pendidikan seperti ini, mereka sudah bisa mendapatkan hasil dengan keterampilan mereka sendiri, mereka bisa dapatkan uang jajan dengan mereka menjual jasa-jasa keterampilan mereka. Apalagi kalau mereka sudah selesai, insya Allah menjadi tenaga yang siap pakai. Mungkin Agil saat ini lagi sibuk apa ya? Sibuk ini sih, karena kelas 3 jadi mau ujian, jadi lebih sibuk ke situ sih. Kalau kayak Ujiannya ujian UKK itu yang mungkin yang paling kan sekarang mau UNBK sama UKK. UKK itu persiapan apa aja untuk UNBK ini? UNBK sendiri nggak ada sih, kayaknya lebih persiapannya ke UKK. Wow, berarti kamu memang sombong banget dia nggak mau persiapan ya. Ya maksudnya si Agil ini sudah ya kalau matematika bahasa Inggris kan udah hari-hari ya. Sudah hari-hari. Hari-hari kenapa maksudnya? Kayaknya nggak kejar target juga karena nggak ngejar PTN yang di luar yang jadi sulit gitu. Iya. Jadi berarti dari sini Agil kuliah tapi hanya kuliah di dalam Kabupaten Merauke aja ya. Lebih mau mengasah ini sih hobi. Hobi. Iya, oke. Jadi yang penting kita tetap berusaha dong buat dapat KKM ya, karena memang sih saat ini kelulusan ditentukan dari sekolah, tapi kan itu akan nilai itu bakalan nimbrung di ijazah kamu, bakalan kelihatan di situ. Jadi usahakan nilainya ya bagus-bagus juga ya. Kalau untuk UKK yang sendiri ujian kompetensi kalian kamu buat apa nih? Ada membuat film fiksi sih. Iya. Tentang apa itu kalau boleh tahu? Itu tentang ya seks bebas lah seperti itu. Kenapa kok kamu bisa mengangkat seks bebas? Apakah pengalaman pribadi atau? Enggak sih, mungkin karena dilihat dari lingkungan sekarang. Perkembangan sekarang ya, anak muda cenderung bebas ya untuk ya seperti itu ya Gil ya, kita lihatin ya. Ya namanya juga saya rasa di setiap sekolah pasti ada lah yang akhirnya nggak selesai dikarenakan kecelakaan lalu lintas ya. Kecelakaan karena pergaulan dia yang bebas. Ya, jadi si Agil ini akan membuat film fiksi ya, temanya tentang seks bebas. Mudah-mudahan filmnya ini bisa menyadarkan teman-teman kaula muda yang lain gitu loh. Kemudian mungkin ada pesan-kesan Agil kepada teman-teman semua yang di SMK atau yang ada di SMA atau siapa mungkin memberikan sebuah motivasi tentang keterampilan itu penting. Pesan saya untuk anak-anak muda yang seumuran dan saya, kalau bisa jangan terpaku dengan situasi, jangan terpaku dengan pekerjaan yang hanya itu saja. Kalau bisa dari anak SMK atau dari anak SMA itu lebih kreatif dan bisa membuka peluangnya sendiri. Kalau di Merauke kalau dilihat yang pekerja kreatifnya itu masih kurang. Jadi kalau bisa anak-anak SMA atau
SMK yang punya keterampilan di situ bisa lebih membangun dari keterampilan yang sudah ada. Iya, oke. Itu sebuah pesan yang sangat bagus sekali ya, gitu loh. Tadi Agil mengatakan bahwa anak SMA juga yang punya keterampilan. Mungkin saat ini teman-teman yang duduk di bangku SMA mungkin belum punya keterampilan, tapi tertarik untuk masuk atau tertarik untuk mempunyai skill keterampilan seperti Agil ya bisa belajar dari sekarang ya. Karena belajar kan tidak hanya di sekolah, tapi bisa di mana saja melalui media YouTube ya, atau bisa langsung ke Mas Agilnya belajar privat pun bisa ya, Mas Agil ya. Iya, oke. Jadi mungkin sudah jelas ya, kita di bedanya SMA sama SMK ya itu. Keterampilan, skill, itu lebih siap dibandingkan SMA. Dan menjadi tenaga siap pakai. Karena kita hidup, yang kita butuhkan pasti uang. Ya kan? Untuk mendapatkan uang dibutuh keterampilan. Ya, nanti semuanya akan menyesuaikan. Oke, mungkin begitu saja teman-teman. Kita rasa cukup hari ini ngobrol asik kita bersama Mas Agil. Dan mungkin minggu berikutnya kita akan update dengan konten-konten yang lebih menarik lagi. Terima kasih buat Mas Agil. Ya, mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh anak pesantren. Ya, sekali lagi ada IG-nya di bawah, kita akan tampilin. Silakan bisa komunikasi dengan Agil, bisa DM langsung ya, Agil ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini 2 kali. Oke, kita close.